Bagaimana kabar kalian di tengah pandemi ini? Apakah baik-baik saja? Kali ini saya akan membahas film dari Netflix yang berjudul Forgotten, atau yang dalam bahasa Indonesia berarti terlupakan. Film ini tayang tahun 2017 di Netflix. Dan kali ini saya akan menceritakannya kepada kalian. Dan dengarkan baik-baik karena film ini memiliki cerita yang cukup rumit. Cerita ini diawali dengan pemuda yang bangun di sebuah mobil dengan tampak yang kebingungan. Pemuda ini bernama Jin Seo. Di dalam mobil tersebut, Jin bersama kakaknya yang bernama Yoseo dan ibu dan ayahnya. Mereka berempat menuju ke rumah barunya. Setelah sampai, si Jin merasa dia pernah kesini sebelumnya. Setelah itu kita di sini diberitahu bahwa si kakak Jin Seo ini, yaitu Yoseo, dia memiliki kepintaran yang di atas rata-rata dan memiliki fisik yang sangat bagus dalam olahraga. Ya bisa dibilang sempurna lah. Si Jin Seo pun sangat mengagumi kakaknya ini. Namun di balik itu semua ada kekurangan, yaitu kakinya sedikit pincang karena kecelakaan. Di sini kita diberitahu bahwa latar film ini adalah tahun 1997. Di saat pindahan, salah satu kurir penata barangnya bertanya kepada Jin Seo, "Apakah itu Hyung Nimmu?" Si Jin menjawab ya, lalu si kurir bertanya, "Berapa umurmu?" Saat Jin mau menjawabnya, tiba-tiba kakaknya datang, dan kurir itu pun pergi. Di sini mereka makan bersama, dan di sini si ayah menjelaskan bahwa ada satu ruangan yang tidak boleh dimasuki atas pesan dari pemilik rumah. Tapi di saat Jin sedang makan, tiba-tiba dia mendengar ada suara benda jatuh di atasnya. Yang dimana di atasnya tempat dia makan itu adalah ruang yang tidak boleh dia masuki. Namun di sini saat dia bertanya kepada keluarganya, ayah, ibu, dan kakaknya menjawab mungkin itu hanya suara guntur karena di luar sedang hujan. Di malam harinya saat semua keluarganya tertidur, Jin mendengar lagi suara dari ruangan itu. Karena penasaran, Jin pun menuju ke ruangan tersebut dan ingin mengecek apa yang ada di dalamnya. Di sini dia dikagetkan oleh kakaknya, dan dia pun menyuruh kakaknya untuk mendengarkan bahwa di dalam ruangan tersebut ada suara. Namun si kakak tidak mendengar apa-apa. Akhirnya si kakak mengajak Jin untuk keluar rumah. Refreshing lah biar dia gak stres. Di saat mereka berdua berbincang-bincang menikmati pemandangan kota yang sangat bagus itu, tiba-tiba kakaknya mendapat telepon dari ayahnya untuk segera kembali. Namun saat perjalanan pulang, kakaknya Jin dicegat oleh beberapa berandalan dan dihajar oleh beberapa berandalan itu. Setelah itu, dia pun diculik dan dibawa kabur. Si Jin yang telah menyadarinya pun tidak bisa berbuat apa-apa dan pasrah melihat kakaknya dibawa kabur. Sesampainya di rumah, dia langsung memberitahu ayah dan ibunya bahwa kakaknya telah diculik. Setelah itu dia pingsan. Keesokan harinya, setelah dia siuman, dia mengatakan kepada ayah dan ibunya bahwa dia mengingat plat nomor dari mobil penculik itu. Dan dia ingin bertemu dengan polisi. Keesokan harinya pun dia bertemu dengan dua polisi. Di sini dia menjelaskan bahwa dia mengingat tentang plat nomor mobil yang menculik kakaknya itu. Namun di sini polisi pun membantah karena si Jin saat ditanyai apakah mengingat wajah pelaku, dia menjawab tidak ingat karena hujan. Dan polisi pun juga menyangkal bahwa plat nomor yang dilihatnya salah. Oh ya, di sini saya lupa menambahkan bahwa si Jin ini menderita penyakit hipersensitivitas. Saya juga tidak tahu apa itu, kalian bisa lihat di Google. Dan di sini setiap Jin tidur, dia selalu bermimpi tentang ada orang yang disiksa, tapi dia tidak tahu siapa orang itu. Karena mimpi buruk tersebut, Jin pun terbangun, dan di saat itu pun dia mendengar suara dari ruangan yang terkunci itu. Karena ketakutan, si Jin pun bersembunyi di bawah selimut, dan dia mendengar ada suara langkah kaki yang masuk ke kamarnya. Namun saat dia keluar dari selimut,
tidak ada apa-apa. Setelah 15 hari, akhirnya ada kabar gembira datang, yaitu kakaknya telah pulang. Di sini Jin sangat senang. Namun, di sini saat kakaknya diinterogasi tentang apa yang terjadi selama 15 hari ini, dia tidak dapat mengingatnya. Di malam harinya Yoshio tidak ada di tempat tidur, dan si Jin Suk pun menyadarinya. Namun di keesokan harinya pun Yoshio ada di tempat tidur itu. Di sini si Jin Suk berpikir itu adalah hal normal. Setelah itu, di saat si Jin mau meminum obat hipersensitivitasnya, obat itu terjatuh dan dia pun tidak jadi meminumnya. Setelah itu dia pun makan dengan kakaknya, dan di sini adegan aneh pun terjadi. Kaki kakaknya yang pincang harusnya sebelah kiri, namun di sini kakaknya pincang sebelah kanan. Di sini Jin menegur kakaknya, dan kakaknya bilang Jin halu. Singkat cerita, malam pun datang dan Jin ketiduran saat belajar. Di sini seperti malam sebelumnya, kakaknya terbangun dari tidurnya. Di sini si kakak mengecek Jin sudah tidur atau tidak dengan menggunakan pensil yang dicetek-cetekkan hingga hampir mengenai mata si Jin. Untungnya isi dari pensil tersebut pendek dan jatuh sebelum, dan karena isi pensil tersebut terjatuh, Jin pun terbangun. Ternyata kakak si Jin keluar rumah dan si Jin pun mengikutinya karena hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Dia hingga menaiki taksi untuk mengikuti kakaknya itu. Si kakak mulai berubah. Dia membuka kacamatanya dan di sini dia terlihat merokok dan berjalan secara normal, yang kita tahu bahwa sebelumnya kakaknya kakinya pincang sebelah. Setelah si Jin mengikuti kakaknya, dia terkejut karena kakaknya menemui 2 orang polisi yang menangani kasus hilang kakaknya 15 hari yang lalu, dan kedua polisi itu memanggil kakaknya sebagai bos. Di saat Jin mau pergi, dia ketahuan dan terjadilah scene kejar-kejaran antara Jin dan anak buah kakaknya tadi, atau polisi gadung-gadungan. Singkat cerita, si Jin tertangkap dan yang menangkap adalah kakaknya sendiri. Pagi harinya, tiba-tiba Jin terbangun di kamar dan dia kebingungan. Jin yang ketakutan pun berlari ke kamar mandi karena dia takut dengan kakaknya. Di sini terjadilah cekcok antara mereka berdua, di mana Jin di sini kebingungan apa yang terjadi semalam, namun kakaknya selalu menjawab, itu hanya mimpi Jin. Tetapi Jin tetap tidak percaya karena yang dia alami itu sangat nyata baginya. Dan terjadilah ini. Setelah itu si Jin pun ditenangkan oleh kakaknya. Di sini si kakak hanya mengatakan bahwa si Jin hanya berhalusinasi karena kemarin dia tidak meminum obatnya. Dan di sini kakaknya mengatakan bahwa semua kejar-kejaran di taksi itu hanya mimpinya saja. Setelah itu pun si Jin akhirnya meminum obatnya dan kakaknya berangkat untuk bekerja. Tetapi di sini si Jin menyadari sesuatu, bahwa isi pensil yang digunakan oleh kakaknya tadi malam masih ada di situ, yang berarti itu bukan mimpi. Dan dia menyadari bagaimana kakaknya bisa tahu kalau di dalam mimpinya terdapat adegan kejar-kejaran taksi. Setelah itu Jin memberitahu kepada ibunya bahwa kakaknya telah berubah setelah diculik 15 hari yang lalu. Di sini saat Jin terbangun di tengah malam, dia tidak sengaja mendengar ibunya sedang telepon. Di telepon itu ibunya berkata bahwa Jin sudah mengetahuinya, dan Jin pun kaget. Dia bingung karena ibunya pun ternyata bukan ibunya, atau sifatnya ibunya itu berubah. Singkat cerita, di sini Jin ketahuan telah menguping ibunya itu. Dan benar, tingkah ibunya di sini berubah. Karena ketakutan pun si Jin akhirnya kabur. Namun di sini dia dicegat oleh ayahnya. Di sini Jin pun sudah tahu bahwa ayahnya juga membohonginya, atau seluruh keluarganya di sini membohongi Jin. Di sini Jin berhasil kabur, namun dia dikejar oleh suruhan ayahnya. Di sini dia hampir tertangkap. Namun suruhan ayahnya tertabrak kurir Pizza Hut. Setelah itu dia bertemu dengan polisi
dan akhirnya dia dibawa ke kantor polisi. Di sini dia diinterogasi dan semuanya berjalan lancar-lancar saja. Tidak ada catatan kriminal ataupun tindak kejahatan yang diperbuat oleh jin. Namun di saat dia dibacakan tanggal kelahirannya, yaitu tahun 77, dan si polisi di sini mengatakan bahwa berarti umurmu sekarang 44, dan jin pun menyangkal. 44 pak, bukannya umur saya 21. Setelah itu si jin pun tidak bisa menyangkal karena si bapak ini menunjukkan bukti bahwa tahun ini adalah 2017, yang berarti umurnya jin adalah 41. Di sini jin yang berpikir bahwa tahun ini masih tahun 1997 kaget melihat TV, Android, dan lain-lain. Setelah itu dia memutuskan untuk mengaca, dan hal ini pun terjadi. Di sini jin kaget karena mukanya menjadi sangat tua, yang seharusnya umur 21 menjadi umur 41 dalam sekejap. Di sini jin kembali ke rumahnya tadi, dan di sini dia tidak melihat siapapun di rumah. Di sini, ruang yang seharusnya terkunci terbuka dan dia memasuki ruangan itu. Dan dia terkejut apa yang dia lihat di dalam ruangan itu. Di saat jin kebingungan, tiba-tiba seluruh keluarganya datang, yaitu kakak, ibu, dan ayahnya. Kakaknya jin, yang sekarang bukan kakaknya, tapi kita panggil kakaknya saja biar mudah. Dia menjelaskan bahwa di tempat ini pernah terjadi pembunuhan. Pembunuhan itu terjadi 21 tahun yang lalu. Dan kasus itu telah terlupakan. Dan di sini kakaknya jin mengatakan bahwa jin adalah pembunuhnya. Namun di sini jin menyangkalnya karena dia tidak mengingat bahwa pernah membunuh orang. Dan ternyata di sini jin memang menghapus ingatannya tentang masa lalunya. Dan yang kita lihat di mimpi-mimpi buruk jin tadi adalah memang kejadian nyata yang dialami oleh jin, dari mana siksaan dan apapun itu. Ternyata di sini si kakaknya jin atau Yoseo, dia telah merencanakan ini dari awal, yaitu dia membangun keluarga ini hanya untuk mengembalikan ingatannya jin. Di sini dia dijelaskan oleh ayah palsunya jin, yaitu ahli hipnotis yang sebenarnya, bahwa ingatan di masa lalu bisa dipicu dengan mengembalikan ingatan masa lalu itu saat dia bahagia. Sebenarnya juga jin tidak sakit, obat yang diminumnya itu hanyalah obat untuk menguatkan terus rasa hipnotis itu, dan membuat jin tetap merasa seperti umur 21 tahun. Di sini kita diperlihatkan bahwa ibunya jin sebenarnya adalah seorang, ya kalian tahulah, yang disewa Yoseo untuk berpura-pura menjadi ibunya jin. Dan akhirnya mereka bertiga pun menjadi keluarga palsunya jin untuk mengembalikan ingatan jin dan mencari alasan kenapa jin melakukan pembunuhan itu. Setelah beberapa hari, jin pun dapat dihipnotis dan dia meyakini bahwa umurnya 21 tahun, padahal sekarang 41 tahun. Setelah itu adegan dimulai dari awal lagi, yang dimana jin terbangun di dalam mobil. Di sini dijelaskan bahwa kenapa si kurir tadi menanyakan umur jin dan kakaknya, karena di sini jin terlihat sangat tua. Dan ruangan yang terkunci tadi dari awal memang dibuat untuk jin, yaitu dibuat semirip mungkin dengan kejadian 21 tahun yang lalu agar jin mengingatnya. Di sini si ayah menelpon Yoseo atau kakaknya jin dan mengatakan bahwa persiapannya sudah siap. Di saat malam-malam refreshing itu, saat jin kebingungan di awal-awal tadilah. Namun di sini terjadi kejadian yang tidak diduga oleh Yoseo, yaitu Yoseo diculik. Dan ini tidak termasuk dalam rencananya Yoseo. Di sini ayah dan ibunya jin yang palsu pun kaget karena ini tidak termasuk dalam rencana. Ternyata itu bukan diculik, namun melainkan ditangkap oleh polisi karena si Yoseo ini terlibat dalam penipuan. Dan dia ditangkap sekitar 15 hari. Namun si jin mengetahui bahwa itu diculik. Setelah dia menjelaskan itu semua kepada jin, jin tetap tidak mengakui bahwa dia pernah membunuh orang dan tetap tidak mengingatnya. Di sini dia berhasil kabur dari Yoseo dan terjadilah scene kejar-kejaran. Namun di sini mobil Yoseo menabrak pohon dan akhirnya mereka berdua pun dilarikan ke rumah sakit karena si jin saat mau kabur lagi tertabrak oleh mobil. Di saat dia pingsan dan dibawa ke rumah sakit, dia mengingat semua kejadiannya yang telah dia lupakan. Di sini dia mengingat bahwa ayah dan ibunya telah mati di kecelakaan
yang mengakibatkan kakaknya dirawat di rumah sakit dan hanya dia yang selamat. Di sini kondisi kakaknya sangat memprihatinkan karena kalau tidak cepat dioperasi, kakaknya bisa tidak tertolong nyawanya. Dan di sini si Jin ini tidak memiliki uang. Di saat ini dia sangat membutuhkan uang, namun semua pekerjaan menolaknya. Dia sudah mencoba semua pekerjaan yang ada di koran, namun semuanya juga ditolak. Sampai dia membuat artikel yang mengatakan bahwa dia akan melakukan segalanya untuk uang. Di saat di rumah sakit, Jin didatangi oleh dokter, yaitu dokter penanggung jawab kakaknya, yang mengatakan bahwa kakaknya harus cepat dioperasi. Kalau tidak, kakaknya akan kehilangan nyawanya. Setelah itu di situs yang dia posting tadi, dia mendapatkan tanggapan. Ada orang yang menawarinya pekerjaan dan sanggup membayarnya banyak, dan uang itu cukup untuk membayar operasi kakaknya. Namun pekerjaan itu adalah membunuh orang. Di sini dia diberi waktu untuk memikirkannya, yaitu sampai tengah hari jam 12 siang. Dan dia menjawab iya, karena dia sangat membutuhkan uang itu untuk menyelamatkan kakaknya. Dan setelah menerimanya, Jin pun langsung mendapatkan telepon. Di telepon ini dia diberitahu siapa target dan alamat rumahnya. Di sini dia diberi target seorang ibu-ibu. Di dalam rumah ibu-ibu itu diberitahu bahwa ada 2 anak, dan 2 anak itu tidak boleh terluka. Dan dia hanya boleh membunuh ibu itu. Di sini si Jin pun ragu untuk melakukan rencananya itu, yaitu membunuh ibu ini. Dia memutuskan untuk pergi, tapi ibu ini bangun dan melihat Jin membawa pisau. Di sini Jin menyuruhnya diam dan dia ingin pergi dengan damai. Namun, dari atas anaknya yang satunya lagi turun. Dan tanpa pikir panjang lagi, anaknya itu berteriak. Si Jin yang panik pun mengejar anaknya tadi. Dan di sini tidak sengaja mendorong ibunya sampai jatuh. Si Jin yang mengejar anaknya tadi tidak sengaja membunuhnya. Di sini Jin sangat merasa bersalah karena telah membunuh orang. Di saat dia mau keluar rumah, sayangnya salah satu anaknya yang kecil pun bangun. Namun di sini si Jin tidak membunuhnya. Dia menyuruh anak kecil itu kembali ke tempat tidur dan menghitung 1-100 dan ibu dan kakaknya akan kembali. Yang tentu saja itu hanya akal-akalan Jin agar anak kecil itu tidak panik dan tidak menjerit. Setelah itu Jin menemui siapa yang menyuruhnya membunuh. Dan di sini dia terkejut. Ternyata yang menyuruhnya membunuh adalah dokter penanggung jawab kakaknya. Di sini si dokter marah karena dia membunuh putrinya juga. Padahal dia hanya menyuruh membunuh istrinya, supaya si dokter ini mendapatkan asuransi kematian istrinya. Di sini si dokter marah, dan dia mencekik si Jin dan membawanya ke samping balkon. Namun di sini yang terjatuh malah si dokter dan dia mati. Di sini si Yoseo mau membunuh Jin dengan memasukkan racun ke infusnya, tetapi di sini si Jin mau mengatakan sebenarnya. Jadi si Yoseo pun tidak jadi membunuh Jin dan mau mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi. Di sini Yosef mengatakan, akhirnya kau mengatakannya juga. Jadi apa alasanmu membunuh keluargaku waktu itu? Nah, di sini ternyata si Yosef ini adalah anak kecil yang dibiarkan Jin hidup waktu dulu. Dan di sini si Yosef pun bertanya, apakah itu karena asuransi ibuku? Namun, si Jin menjawab tidak. Setelah itu pun Yosef pergi dari ruangan itu meninggalkan Jin. Dan dia lompat dari jendela dan mati. Jin pun di dalam ruangan itu menyuntikkan dirinya sendiri racun yang dibiarkan oleh Yoseo tadi dan tamat. Jadi itulah akhir dari perjalanan Yoseo dan si Jin. Mereka berdua akhirnya tenang di alam sana karena mengetahui kebenarannya masing-masing. Oke, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Jika kalian suka dengan videonya, tolong like. Dan untuk mensupport saya, tolong subscribe untuk membuat saya semangat mengupdate video selanjutnya. Makasih.